Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom room meetingnya, atau ada di live streaming, mengikuti kegiatan hari ini di live streaming di Facebook. Pagi ini kami KJRI Hong Kong akan menyelenggarakan webinar series pengetahuan hukum yang kedua. Tahun lalu kita sudah melaksanakan di tahun 2021, kemudian tahun 2022 ini kita akan melaksanakan lagi dengan berbagai tema yang tentunya menarik dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Hari ini kita akan menyelenggarakan webinar dengan tema kemudahan pengurusan properti atau pertanahan di masa pandemi. Kita tahu bersama bahwa masa pandemi atau COVID-19 ini yang dari tahun 2020 ya kita ngalamin di Hong Kong ini sangat menyita berbagai macam dan membatasi ruang gerak kita. Kita jadi susah untuk pulang ke Indonesia. Teman-teman saya tahu, teman-teman WNI yang ada di Hong Kong maupun di manapun ya, itu mengalami kesulitan untuk kembali ke Indonesia karena ada pembatasan karantina di Indonesia, maupun ketika kembali lagi ke Hong Kong akan ada karantina juga. Namun demikian hidup itu kan terus berjalan ya. Kemudian semua hal-hal juga tetap harus berjalan. Kemudian ada beberapa sebagian dari kita mungkin mengajukan atau untuk melakukan pengurusan, misalnya mau membeli tanah di Indonesia atau mengurus sertifikat dan lain sebagainya. Pada bingung gimana ya sebenarnya caranya ketika di masa pandemi ini kita bisa tetap mendapat kemudahan. Nah, hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang tentunya sangat kompeten, yang bernama Bapak Stanley. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Stanley yang ada di Surabaya ya Pak Stanley ya. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Terima kasih Bapak Stanley telah bersedia menjadi narasumber pada hari ini. Saya bacakan dulu sedikit kurikulum vitae dari Bapak Stanley, SE, SIT, MM. Beliau saat ini adalah Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Beliau juga sudah banyak pengalamannya, antara lain pernah bertugas di Sulawesi Tenggara ya Pak Stanley ya, kemudian di Kolaka, kemudian pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton, kemudian saat ini di Jawa Timur. Nah, Badan Pertanahan Nasional ini ada di semua provinsi ya Pak Stanley ya, ada di semua provinsi, dan peraturannya tentunya akan menjadi sama sehingga teman-teman yang ada kebetulan mungkin bukan dari Jawa Timur atau bisa dari Jawa Tengah atau manapun, peraturannya akan sama. Jadi hari ini Bapak Stanley yang mewakili Badan Pertanahan Nasional seperti itu ya Pak ya. Jadi akan memberikan sedikit mengenai perolehan dan peralihan hak atas tanah melalui pendaftaran tanah jarak jauh. Kami persilakan Bapak Stanley waktunya untuk memberikan sedikit paparan. Mungkin nanti kalau akan share screen, mohon diinfo, nanti akan saya share screen dari sini. Silakan Bapak Stanley. Ya, terima kasih Mbak Ineke atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Mbak Ineke selaku host, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di ruang virtual saat ini yang sama kami hormati dan kami banggakan. Terkait dengan perkembangan zaman dan teknologi, memang kami juga memahami ada beberapa varian-varian yang harus diupdate atau dikembangkan dalam sistem pendaftaran tanah yang ada di Indonesia ini. Apalagi dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini yang mana pemerintah telah memperlakukan adanya PSBB, PPKM, sehingga ada keterbatasan dari masyarakat untuk melaksanakan interaksi baik yang sifatnya sosial, keagamaan, maupun untuk mengurus kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan hak keperdataan atau properti yang dimiliki oleh masyarakat.
apalagi dengan masyarakat kita yang sedang berada di luar Republik Indonesia atau wilayah Republik Indonesia ini juga mengalami permasalahan keterkaitan dalam pengurusan properti atau hak atas tanah atau hak atas tanah atas properti yang mereka miliki di wilayah Republik Indonesia. Jadi lokus kita ini kita berbicara seluruh Indonesia. Kebetulan saya karena bertugas di Jawa Timur, tapi permasalahan ini memang merupakan suatu permasalahan yang sifatnya nasional. Sehingga apapun aturan atau diskresi atau regulasi itu berlaku umum di seluruh wilayah Republik Indonesia. Memang ada beberapa sistem pendaftaran tanah yang ada di Indonesia, yaitu sistem pendaftaran tanah yang ada di Indonesia itu ada 2 jenis pendaftaran tanah, yang mana tujuan daripada pendaftaran tanah ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 19 UPA, Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang apa sih tujuan daripada pendaftaran tanah. Jadi tujuan pendaftaran tanah itu adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada pemegang haknya. Namun kami menyadari di dalam sistem pendaftaran tanah yang berlaku di wilayah Republik Indonesia ini memang masih dalam sistem pendaftaran negatif bertendensi positif, sehingga masih ada kemungkinan daripada hak-hak atas tanah itu digugat atau dikomplain oleh pihak lain. Mungkin kita langsung ke materi. Saya minta tolong Mbak Ineka kalau bisa di share screen. Baik, saya share screen sebentar, Pak. Oke. Oke. Jadi terkait dengan webinar, apa yang menjadi lokus pembicaraan atau permasalahan di dalam webinar ini, yaitu bagaimana sih masyarakat untuk mengurus hak-hak atas tanahnya yang ada di wilayah Republik Indonesia, khususnya masyarakat yang berada di luar negeri atau di luar wilayah Republik Indonesia. Tentunya ini juga terkait dengan adanya wabah pandemi seperti yang saya sampaikan tadi, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Memang dengan adanya kebijakan PPKM ini membatasi ruang gerak daripada masyarakat dalam rangka untuk mengurus segala kepentingannya, termasuk kepentingan untuk mengurus hak atas tanahnya. Nah, di dalam pendaftaran tanah sendiri yang berlaku di Indonesia ada pendaftaran tanah, ada 2 jenis sih pendaftaran tanah. Yang pertama adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali. Jadi pendaftaran tanah pertama kali itu adalah untuk mengurus hak-hak atas tanah yang belum memiliki hak sesuai dengan hak yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Dan yang kedua adalah kegiatan pendaftaran tanah, pemeliharaan data pendaftaran tanah. Jadi pendaftaran tanah itu yaitu perbuatan hukum seperti terjadinya jual beli, hibah, wislak, atau pembebanan hak tanggungan. Mungkin kita kembali, ada beberapa garis besar yang kami akan coba paparkan di dalam makalah yang kami buat ini. Yang pertama adalah masalah latar belakang. Latar belakang kenapa sih kami harus membahas permasalahan ini, yaitu seperti yang telah saya sampaikan tadi, karena adanya keterbatasan ruang dan waktu atau dimensi ruang, dan adanya wabah pandemi COVID-19, sehingga ini sangat-sangat membatasi warga kita yang ada di luar negeri untuk mengurus hak-hak atas tanahnya yang berada di dalam Republik Indonesia atau wilayah Republik Indonesia. Nah, yang kedua yang menjadi garis besar, apa sih dasar hukum pendaftaran tanah?
Dan yang ketiga adalah pendaftaran tanah. Yang keempat adalah alur jual beli tanah. Supaya ini kami paparkan agar kita masyarakat bisa paham. Yang kedua, surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus yang harus dilampirkan di dalam pengurusan baik itu pendaftaran tanah pertama kali ataupun pemeliharaan data. Nah, mungkin kita di halaman ketiga, Mbak. Halaman keempat langsung halaman kelima. Halaman kelima. Pendaftaran tanah. Halaman 5 ya, Mbak. Ya, baik, Pak. Yang pendaftaran tanah ya. Nah, jadi pendaftaran tanah seperti yang saya sampaikan tadi, pendaftaran pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan PP 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Artinya PP 10 tahun 1961 yang berlaku ini sudah tidak berlaku lagi sejak berlakunya PP 24 tahun 1997. Dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 yang sudah mengalami 3 kali perubahan. 3 kali perubahan, pertama adanya perubahan Perkaban 8 2012, 7 2019, dan yang terakhir Permen 16 2021. Dan yang kedua adalah kegiatan pemeliharaan data atau pendaftaran karena perubahan, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah, dalam daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian seperti jual beli, lelang, pemecahan, penggabungan, atau pemisahan. Definisi pendaftaran tanah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur. Apa-apa saja sih yang ada di dalam kegiatan pendaftaran tanah? Yang pertama adalah kegiatan pengumpulan data. Kedua, pengolahan, pembukuan, penyajian bidang tanah, dan pembuatan peta dan daftar tanah, surat tanda bukti hak, dan kegiatan pembayaran data fisik dan data yuridis, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah pertama kali, dan pendaftaran tanah yang dilaksanakan secara sistematis. Lanjut. Nah, ini mungkin kita bisa lihat alur daripada pendaftaran tanah dalam rangka pembayaran data atau jual beli tanah. Jadi yang pertama adalah penjual bertemu dengan pembeli. Dan kedua, penjual menunjukkan bukti kepemilikannya. Kemudian pembeli melakukan cek langsung bidang tanah yang dijual, serta menanyakan kepada aparat desa setempat apakah bidang tanah tersebut benar-benar milik penjual dan tidak bermasalah. Kemudian setelah melakukan investigasi ke lapangan dengan pemerintah setempat, letak objek tanah tersebut dilakukan pengecekan dalam rangka untuk pembuatan akte, pengecekan sertifikat. Apakah sertifikat tersebut benar-benar produk daripada BPN atau Kementerian ATR BPN. Ini dilakukan pada saat akan dilakukan transaksi atau perbuatan hukum. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata memang itu benar-benar dokumen yang sah. Penjual dan pembeli melakukan transaksi dan menghadap ke PPAT untuk pembuatan akta tanah. Kemudian PPAT melakukan pengecekan sertifikat tanah ke kantor pertanahan setempat. Dan setelah dilakukan pengecekan, kantor pertanahan akan mengeluarkan informasi terkait dengan hasil pengecekan yang dimohonkan oleh pemohon melalui PPAT. Dan di dalam
pengecekan tersebut akan diinformasikan apakah objek tanah tersebut clean and clear secara yuridis. Lalu dilakukanlah pembuatan akte. Setelah dilakukan pembuatan akte, kewajiban-kewajiban telah dipenuhi baik penjual maupun pembeli yang berkaitan dengan transaksi jual beli tanah atau peralihan tanah. Akte tersebut didaftarkan ke kantor pertanahan untuk dilakukan pendaftaran pemeliharaan data. Pemeliharaan data yuridis yang subjeknya tadinya adalah penjual, kini sudah beralih kepada pihak pembeli. Lanjut. Lanjut, Pak. Silakan Pak, sudah Pak. Nah, sekarang permasalahan yang muncul, bagaimana sih kalau warga negara kita itu berada di suatu tempat yang bukan di wilayah yurisdiksi hukum Republik Indonesia atau berada di luar negeri. Nah, di dalam layanan pertanahan, surat kuasa ini juga memang sudah dipersyaratkan baik PP 10 maupun PP 24 tahun 97 terkait dengan pengurusan permohonan hak atas tanah, baik pendaftaran tanah pertama kali maupun pendaftaran karena perubahan atau pemeliharaan data. Nah, ini kita juga dapat melihat di PMA 397 di pasal 138 terkait dengan untuk sertifikat hilang. Saya belum masuk ke lokus ini, permasalahan ini. Di dalam pasal 138 dalam rangka untuk penerbitan sertifikat pengganti, apabila si pemegang hak itu berada di luar negara Republik Indonesia, itu bisa dilakukan sumpah. Karena salah satu persyaratan untuk penerbitan sertifikat pengganti karena hilang yaitu adanya sumpah daripada pemegang hak. Bahwa benar-benar sertifikat yang dimiliki itu atau dokumen sertifikat itu hilang. Itu dilakukan sumpah. Nah, jika dia berada di luar negeri, maka dilakukan sumpah di konsulat. Atau dilakukan sumpah di konsulat atau ya dilakukan sumpah di konsulat dan hasil sumpah itu dilakukan legalisasi. Inilah yang kita analogkan bagaimana sih membuat surat kuasa jika yang bersangkutan atau pemberi kuasa itu berada di luar negeri. Nah, ini juga merupakan suatu persyaratan pokok surat kuasa khusus yang harus dibuat negeri sama yang dibuat di dalam negeri. Ini menganut asas lex fori yang dianut hukum perdata internasional dengan doktrin the law of forum, yaitu hukum acara berlaku tunduk kepada ketentuan pengadilan tempat gugatan diajukan atau diterima. Dan selain syarat tersebut pokok sebagaimana diharuskan di dalam pasal 147 ayat 1 RBG dan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 1971 Junto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 69 Tahun 1994 juga terdapat syarat tambahan, yaitu harus dilegalisasi oleh KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia atau konjen setempat. Maksud dari legalisasi adalah kepastian hukum bagi pengadilan tentang kebenaran dan eksistensi surat kuasa dan pemberi kuasa. Hal tersebut sesuai dengan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 3038 K garing PDT garing 1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa keabsahan surat kuasa yang dibuat luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat. Lanjut. Nah, syarat surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri, penandatanganan surat kuasa tersebut harus dilakukan di hadapan pejabat KBRI atau KJRI. Surat kuasa khusus harus memenuhi syarat-syarat pokok yang ditentukan di dalam pasal 123 ayat 1 HIR.
Dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1971, junto Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994, yaitu yang pertama syaratnya adalah berbentuk secara tertulis. Kedua, menyebut kompetensi relatif. Ketiga, menyebut identitas dan kedudukan para pihak. Keempat, menyebut objek dan jenis kasus. 5. Legalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia, yaitu kedutaan atau konsulat jenderal di tempat surat kuasa tersebut dibuat. Keenam, setelah dilegalisasi KBRI, surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri wajib mendapat legalisasi dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Setelah surat kuasa khusus ditandatangani oleh pemberi kuasa di hadapan pejabat KBRI setempat, ditandatangani oleh penerima kuasa yang berada di Indonesia, kemudian dilegalisasi oleh KBRI setempat. Selanjutnya dilegalisasi oleh Kementerian Luar Negeri dan Kemenkumham. Dapat dijadikan sebagai dasar perbuatan hukum dan peralihan hak atas tanah, dan juga dapat digunakan untuk dalam rangka pengurusan, dalam rangka untuk memperoleh hak atas tanah atau pendaftaran tanah pertama kali. Lanjut. Ini contoh-contoh bentuk surat kuasa. Nanti mungkin kalau masih ada yang kurang silakan ditambahkan di dalam komparasinya. Intinya surat kuasa ini dibuat tentunya memenuhi syarat-syarat yang harus dibuat di dalam komparasi surat kuasa tersebut. Lanjut. Nah, pengurusan peralihan hak atas tanah. Karena jual beli harus melampirkan BPJS Kesehatan. Kenapa? Ya, ini mungkin perlu saya sampaikan di dalam persyaratan-persyaratan dalam rangka untuk peralihan hak atas tanah, apakah jual beli, lelang, hibah, dan ini karena terkait dengan adanya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022, sehingga persyaratan BPJS ini dalam rangka melaksanakan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau jual beli, itu BPJS ini dipersyaratkan sebagaimana dituang di dalam surat edaran Dirjen PHPT, Dirjen Penatapan Hak dan Pendaftaran Tanah nomor HR:021-400/Romawi 2/2022 tanggal 14 Februari tentang kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah, hak milik satuan ramah susun karena jual beli. Bahwa setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik satuan ramah susun harus dilengkapi dengan fotokopi kartu peserta BPJS Kesehatan. Karena tujuannya kenapa ini dilakukan dalam rangka mengakomodir instruksi daripada Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, sehingga diinstruksikan kepada seluruh beberapa menteri di dalam rangka layanan yang diberikan kepada masyarakat agar kartu BPJS ini menjadi persyaratan yang harus dipenuhi untuk dilakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Lanjut. Ini persyaratan-persyaratan jual beli. Mungkin ini juga ada di lampiran Permen 397. Lanjut. Nanti ini Mbak Ineke nanti share makalah atau paparan saya ini dibagikan aja supaya apa yang menjadi alur berkas, terus persyaratan-persyaratan yang menjadi persyaratan di dalam rangka untuk pengurusan hak atas tanah itu bisa masyarakat tahu, khususnya masyarakat kita yang ada di luar negeri. Ya, baik Pak. Ya. Dasar hukum. Kepesertaan Jamsusnas dan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Ini merupakan kewajiban bagi pemberi kerja dan pekerja. Situ ada apa sih kewajiban-kewajiban dan apa sih ada sanksi-sanksinya. Lanjut, mungkin ini
nanti dibaca aja teman-teman. Nah, terima kasih. Itu sekilas paparan dari makalah saya yang saya buat. Tentunya mungkin dari penjelasan kami masih ada hal-hal yang kurang. Mungkin nanti dari host akan menyiapkan ruang dan waktu untuk melakukan interaksi saling tanya jawab. Terima kasih Mbak Ineke. Saya akhiri paparan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Stanley atas paparannya yang padat dan juga sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, jadi tadi ada beberapa yang saya catat. Yang penting adalah kita sebenarnya bisa mengecek atau memeriksa apakah misalnya sertifikat yang ditawarkan ke kita itu benar diterbitkan oleh BPN atau tidak ya Pak Stanley ya, tadi dari websitenya Kementerian Agraria dan BPN tadi ya Pak Stanley ya, sehingga teman-teman misalnya yang berada di luar negeri kemudian ada yang menawarkan mau menjual atau mau menjual sebidang tanah atau bagaimana, sebenarnya kita pun bisa mengeceknya dulu apakah benar sertifikat ini memang benar diterbitkan oleh BPN atau seperti apa. Nah, kemudian tadi ada yang mengenai peraturan yang terbaru. Sebenarnya ini yang mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya-tanya mengenai perlunya ada BPJS Kesehatan di situ sebagai salah satu persyaratan. Namun tadi di paparan Pak Stanley juga sudah menjelaskan bahwa misalnya belum punya, proses ini pun tetap bisa berjalan, hanya nanti ketika diambil produk layanan BPN-nya harus tetap melampirkan kartu BPJS. Baik, mungkin itu paparan dari Bapak Stanley. Sekarang kita langsung buka sesi tanya jawab ya Pak Stanley ya. Ini kebetulan ada satu Mbak Yeni yang sudah raise hand. Silahkan Mbak Yeni, kalau teman-teman ada yang ingin bertanya silahkan raise hand atau tulis ketik di kolom chat. Sementara bahannya akan kami share lewat kolom chat ya. Silakan Mbak Yeni. Mbak Yeni di Hong Kong. Selamat pagi. Baik, Ya, dengan Mbak Yeni. Ya, silakan Mbak Yeni. Langsung. Ya, selamat pagi Ibu dan Bapak Stanley. Saya mau bertanya. Tahun lalu saya membeli sebidang tanah di Indonesia, tepatnya di Tulungagung, Jawa Timur. Nah, setelah itu saya kan biasa lah Pak, kalau di desa itu mengurus sertifikat balik nama itu melalui pihak desa. Tapi sampai sekarang itu masih berbelit-belit saja, padahal kita sudah bayar lunas semuanya. Suratnya sampai sekarang belum keluar. Dari pihak desa ada aja alasannya. Entah nunggu surat inilah, surat itulah, padahal kita sudah setahun yang lalu ngurusnya. Terus saya juga mau bertanya, sebenarnya berapakah biaya yang dibutuhkan untuk mengurus balik nama atau sertifikat surat tanah itu? Kalau tidak salah saya akan habis 5 juta hanya untuk mengurus surat tanah itu. Sementara untuk pengukuran, untuk apa-apa, cek fisik tanah itu kita juga bayar sendiri. Terima kasih Pak, hanya itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Mbak Yeni. Monggo silakan Pak Stanley, mungkin bisa langsung dijawab. Supaya lebih cepat, kita langsung tanya jawab langsung ya. Saya jawab langsung. Jadi mungkin sebelum saya menjawab, sebenarnya di dalam rangka peralihan hak atas tanah yang untuk tanah-tanah yang sudah bersertifikat, itu langkah-langkah yang pertama dilakukan seperti yang saya paparkan di alur tadi. Jadi sebenarnya Ibu kalau membeli tanah dan itu sudah ada surat kuasa, ini kita misalkan surat kuasa itu sudah dibuat sesuai dengan persyaratan yang tadi telah paparkan. Itu si penerima kuasa itu langsung melakukan pertama sebelum melakukan transaksi jual beli itu cek dulu fisik di lapangan dengan pemerintah setempat. Apakah tanah tersebut fisik di lapangan itu benar-benar dikuasai oleh penjual? Tanya pihak-pihak yang berbatasan utara, timur, selatan, dan barat, apakah benar ini milik tanah si penjual? Kemudian setelah kita pastikan bahwa fisik di lapangan dan informasi dari pemerintah setempat dalam hal ini desa,
bahwa ini memang tidak ada tanah tersebut atau objek tersebut tidak bermasalah. Lalu masyarakat atau pemohon itu atau penerima kuasa yang tadi itu datang ke PPAT pejabat pembuat akta tanah, tidak harus ke desa. Karena ini tanah sudah berstatus hak atau sudah memiliki sertifikat hak atas tanah, apakah itu hak milik, KGB, hak pakai, sehingga perbuatan hukumnya di dalam rangka transaksi jual beli itu dilakukan di PPAT, bukan di lurah atau kepala desa. Nah, setelah datang ke PPAT itu, PPAT pastinya sebelum membuat akte sesuai dengan pasal 96 di dalam Permen 397, tentunya dia melakukan pengecekan apakah betul sertifikat ini asli atau sah dokumen yang dikeluarkan oleh ATR BPN kantor pertanahan setempat. Setelah dilakukan pengecekan bahwa benar ini adalah sah atau produk daripada ATR BPN, baru dilakukan transaksi jual beli di hadapan PPAT. Kalau berkaitan dengan biaya untuk pembuatan akta, itu sebenarnya sudah diatur di dalam PP 3798 Perkaban 1 2006 di pasal 32 dan 35 itu biaya pembuatan akte sebesar 1% daripada nilai transaksi. Terkait untuk biaya pendaftarannya nanti setelah akte dibuat, itu biaya pendaftarannya itu sesuai dengan PP 128 tahun 2015 tentang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian ATR BPN. Itu kalau kita melakukan jual beli secara keseluruhan atas objek yang ada di dalam sertifikat hak atas tanah itu. Itu kalau kita beli secara keseluruhan, taruhlah sertifikat hak atas tanah itu luasnya 1.000, kita beli 1.000. Itu cuma langsung membuat akte jual beli. Seperti tadi yang alur berkas atau mekanisme di dalam pembuatan jual beli. Pendaftaran peralihan hak atas tanah yang di paparan saya tadi. Nah, kalau dibeli sebagian, ini harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu. Pengukuran terlebih dahulu, kemudian hasil pemisahan atau pemecahannya yang akan dibeli itu, itulah yang nanti dilakukan transaksi jual beli. Ini sesuai dengan perubahan pertama Peraturan Menteri Agraria nomor 397 tentang peraturan KBPN atau Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 8 tahun 2012 tentang perubahan pertama PMA 397. Itu. Jadi kalau terkait biaya-biaya itu semua di aturannya sudah ada dan sudah jelas. Nah, makanya saya juga tadi ingin bertanya, apakah tanah ini sudah sertifikat atau belum? Kalau belum bersertifikat, memang semua dokumen-dokumen atau bukti-bukti perolehan hak atas tanahnya, apakah itu tanah bekas milik adat atau tanah negara, itu nanti ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi di dalam rangka untuk bermohon atau memperoleh hak atas tanahnya. Itulah yang dikatakan yang tadi kita bilang pendaftaran tanah ini ada dua. Pendaftaran pertama kali dan pendaftaran tanah karena perubahan. Nah, kalau pendaftaran pertama kali untuk tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat atau hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, kalau pemeliharaan data atau pendaftaran tanah karena perubahan untuk tanah-tanah yang sudah bersertifikat karena adanya perbuatan-perbuatan hukum atas objek sertifikat tersebut. Demikian, Mbak Enike. Baik, terima kasih Pak Sterli atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa nanti ya Mbak Yeni ya. Silakan untuk pertanyaan berikutnya Mbak Wasini. Silakan bisa bertanya langsung. Assalamualaikum Ibu Ineke, Bapak Stanley. Waalaikumsalam, Mbak Wasini. Silakan Mbak. Saya kan di Hong Kong sudah 11 tahun. Dari 11 tahun itu saya pernah cuti ke Indonesia. Jadi setiap saya cuti, pasti orang yang di Indonesia selalu menanyakan,
gimana tanah kamu mau diurus gitu. Sedangkan itu harus dipindah namakan atas nama kamu. Jadi sebelum mama meninggal di Kalimantan itu ada tanah 2 hektar. Itu atas nama adik saya dan nama saya. Jadi itu diwariskan untuk saya dan adik saya gitu. Nah karena saya pulangnya nggak bisa lama, jadi saya nggak tahu gimana mau ngurusnya gitu. Nah sedangkan orang yang di Kalimantan takutnya karena udah tua, takutnya nggak ada atau ada kejadian apa gitu. Jadi gimana sih kalau ngurus dari sini gitu? Baik, terima kasih Itu Mbak aja Pak Wasini. Stanley. Ya, silakan Pak Stanley. Berarti posisinya ini adalah Mbak Wasini ada di Hong Kong, kemudian memiliki tanah warisan di Kalimantan atas nama Mbak Wasini dan adiknya. Kemudian bagaimana cara pengurusannya karena Mbak Wasini ini ada di Hong Kong dan kesulitan untuk pulang. Silakan Pak Stanley. Iya. Ya, makasih Mbak Ineke. Mbak siapa tadi yang di Hong Kong? Wasini. Wasini Pak. Ya. Wasini, saya mau nanya Mbak, tanah itu sudah bersertifikat apa belum? Sudah. Sertifikatnya Itu sudah ada atas nama siapa? Masih atas nama ibu sama ayah dulu. Karena dulu kan pas pulang ada kejadian kerusuhan di Sampit itu antara Perang Madura. Nah, jadi saya nggak tahu gitu masalah warisan itu. Saya nggak tahu punya tanah seberapa gitu. Setelah sudah gede, udah berumur 17-an, nah saya di Jawa. Terus baru dikasih tahu sama pihak yang di Kalimantan bahwa ibu kamu ninggalin tanah sebesar 2 hektar gitu. Nah, karena ada 1/4 lagi udah dijual, itu buat bikin toko dulu di Kalimantan. Jadi masih ada 2 hektar gitu. Nah, saya nggak tahu orang saya di sini, saya udah nikah, terus saya punya tanah juga sendiri di Jakarta. Jadi saya tuh mau ngurus nggak pernah ada waktu gitu. Itu aja, Pak. Ya, oh jadi gini, berarti sertifikat itu masih atas nama orang tua. Iya. Nah, sebenarnya di dalam aturan kita, di dalam aturan pendaftaran tanah seperti yang saya sebutkan tadi, jadi pemeliharaan data pendaftaran tanah itu kan ada yang perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu jual beli, lelang, wislah, hibah wasiat. Nah, kalau yang peristiwa hukum itu adalah waris. Iya. Cuman kalau waris itu kan cukup kalau waris yang ada di dalam Permen PP 2497, Junto Permen 18 2021, PEMA 397 dan Permen 16 2021 itu persyaratannya dibuatkan surat keterangan waris dulu. Surat keterangan sudah ada waris. Pak, surat warisnya sudah ada, justru dikasih ke saya, tapi saya harus tanda tangan ke sananya nggak bisa gitu. Nah, karena tidak tanda tangannya tidak bisa, sehingga itu nanti berdasarkan surat kuasa. Inilah yang kita bahas sama Mbak Ineke, sehingga di dalam webinar ini kita angkat. Karena untuk mewakili Pak Warsi di sana itu dengan surat kuasa, tentunya dengan surat kuasa yang telah saya jelaskan tadi, syarat-syaratnya seperti apa, yang dilegalisasi oleh konsulat KBRI atau KJRI. Nah, nanti setelah itu dikirim ke Kalimantan, ditandatangani oleh pihak yang menerima kuasa. Nah, sekarang yang penerima kuasa ini itu siapa yang ditunjuk oleh Mbak Warsi, dialah yang akan nanti mengurus terkait peralihan hak atas tanah dari orang tua ke Mbak Warsi dan saudaranya. Itu Mbak. Oh iya, iya. Ya Pak, makasih banyak Pak. Oh ya sedikit Mbak, ya, ini supaya lebih bias. Jadi kan tadi bagian sertifikat ini kan sudah dijual ke pihak lain. Gitu ya? Belum dijual. Jadi Mama sebelum meninggal itu memang ada ngomong, sudah ada omong, juga udah ada surat itu, sudah ada sertifikatnya atas nama ya saya wariskan tanah ini buat anak saya, kedua anak saya gitu. Jadi Mbak Wasini, maksudnya Pak Stanley tadi kan Mbak Wasini menjelaskan sudah dijual 1/4 untuk toko tadi tuh loh.
Itu Iya, pertanyaan Pak. iya, udah itu Ah. sebelum mama meninggal itu. Oke, sekarang sertifikat itu sudah dilakukan pemisahan apa belum? Sudah. Oh, berarti kan tinggal balik nama waris sisa daripada Iya, sisa. Ya, iya. seperti itu, Mbak. Jadi Mbak nanti tinggal bikin surat kuasa seperti yang persyaratan-persyaratan tadi, datang ke KBRI atau KJRI, nanti si penerima kuasa ini siapa yang Mbak tunjuk? Sudah ada kebetulan Bapak Carik sana masih tetangga rumah di sana gitu. Ya, Jadi ya, setiap ini menghubungi gitu, takut karena ya, udah tua, takutnya ada apa-apa gitu. ya. Sebenarnya sudah diolah juga, ada kelapa sawit gitu, ditanemin. Cuman saya nggak ambil itu, saya cuma mau tanahnya aja nanti gitu. Silakan Ya. diurus gitu. Saya gitu aja sih. Berarti kalau saya tanggap, Mbak nanti ini akan memisahkan ya antara bagiannya Mbak sama bagiannya saudaranya. Adek, iya. Berarti nanti itu kan harus dibuat APHB, akte pembagian harta bersama. Iya, Pak. Nah, APHB itu dibuat di PPAT. Nah, karena Mbak nggak bisa pulang ke Kalimantan, Indonesia. sehingga surat kuasa inilah yang kita bahas tadi harus dibuat untuk mewakili Mbak oleh penerima kuasa dalam rangka untuk mengurus permohonan hak atas tanah Mbak itu pemisahan atau pembagian harta bersama. Itu Mbak. Iya, Pak. Makasih banyak Pak Stanley. Ya. Baik, terima kasih Mbak Wasini. Berarti Pak Stanley kalau bisa saya simpulkan tadi, yang pertama kali akan dilakukan oleh Mbak Wasini adalah membuat surat kuasa ya Pak Stanley ya. Surat kuasa ke orang yang dipercaya di Indonesia untuk mengurus balik nama sertifikat itu, termasuk nanti membuat APHB-nya ya Pak ya, akte pembagian harta bersama. Nah, kalau misalnya ada adiknya Mbak Wasini kebetulan ada di Indonesia pun nanti bisa bersama-sama dengan Pak Carik yang tadi ya Pak ya, penerima surat kuasa. Ya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ineke. Ya, sama-sama Mbak Wasini. Baik, tadi juga ada pertanyaan lewat chat Pak mengenai surat kuasa ini ke siapa. Jadi kalau tadi saya bisa simpulkan dari apa yang Pak Stanley sampaikan untuk menjawab Mbak Wasini, berarti surat kuasa ini bisa ke siapa saja. Yang penting orang yang dipercaya ya Pak Stanley ya. Betul Mbak. Jadi bisa saudara, bisa orang lain, yang penting orang yang bisa dipercaya oleh si pemberi kuasa. Baik, selanjutnya saya persilakan ada yang raise hand, Mbak Ibu Osi Maharsa Putri, silakan. Ibu Osi Maharsa Putri namanya di Zoom-nya. Iya. Silakan Bu Osi. Begini, saya mau disebutkan nama dan dari mananya Bu Osi iya. ya. Nama saya Osi Maharsa Putri, saya dari Jawa Barat. Kebetulan ya saya stay di Hong Kong. Ini saya mau bertanya bagaimana cara mengurus kalau tadi kan membahas untuk peralihan ya. Ini kalau misalnya untuk menjual, kebetulan saya mau menjual rumah. Daerahnya itu kan berbeda dengan daerah saya, beda kabupaten kayak gitu. Nah itu bagaimana untuk mengurusnya dari sini gitu. Sedangkan kan saya posisinya sedang di Hong Kong. Terus yang kedua, saya membeli tanah di daerah Pangandaran, tapi ternyata tanah itu, tapi sudah jadi sertifikat ya, sudah dialihkan sertifikat. Ketika mau mengurus untuk perpajakan, dari pihak desa malah berkata bahwa tanah itu adalah tanah sengketa. Nah, jadi sedangkan sertifikatnya sudah keluar. Kalau memang itu tanah sengketa, harusnya kan BPN tidak mengeluarkan ya. Tapi pada saat itu BPN sudah mengeluarkan gitu. Jadi saya bingung ini ngurus perpajakannya seperti apa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Osi. Silakan Pak Stanley. Terima kasih Mbak ya. Jadi intinya pertama terkait dengan objek yang akan dijual, asetnya Mbak yang ada di Jawa Barat. Iya betul. Jadi intinya kuasa itu ada dua. Ada kuasa untuk menjual dan ada kuasa untuk membeli. Nah, kalau yang Mbak ini kan akan menjual, tentunya surat kuasanya adalah surat kuasa menjual khusus untuk.
Jadi Pak, dengan adanya surat kuasa yang dibuat sesuai yang dipersyaratkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 171 Junto 694, ini bisa menunjuk siapa yang akan menerima kuasa di Indonesia, sehingga Mbak itu tidak perlu pulang ke Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli atas tanah Mbak itu, cukup diwakili oleh si penerima kuasa. Itu yang pertama. Oh, seperti itu ya. Ya, yang kedua terkait dengan Mbak sudah beli tanah di Pangandaran, itu sudah dibalik nama Mbak. Sudah dibalik nama. Atas nama Mbak. Iya. Atas nama Mbak. Ya, memang gini Mbak. Tadi saya jelaskan kenapa sistem pendaftaran tanah kita itu negatif dan si positif. Karena ini masih dimungkinkan oleh pihak-pihak lain yang memang ada bukti-bukti kuat bahwa dia sebagai pemiliknya, sehingga dia mengajukan gugatan. Inilah sehingga gugatan itu masih diterima. Dan memang di dalam aturan kami, di dalam Permen 13 tahun 2017 tentang adanya sita dan blokir, kalau memang itu sudah diajukan di pengadilan perkaranya, tentunya akan ada pencatatan di kantor pertanahan. Ya kan, kalau dalam rangka untuk roya atau perpanjangan atau pembaharuan hak itu masih dimungkinkan. Tapi kalau untuk dialihkan ke pihak lain itu memang belum bisa dilakukan karena masih dalam status berperkara. Jadi di dalam aturan kita itu jelas. Jadi kenapa kalau terkait dengan pajak-pajaknya, ya sebenarnya kalau kita memahami bersama bahwa pajak itu kan berdasarkan asas manfaat. Jadi makanya ada PBB. PBB itu kan siapa yang memanfaatkan itu kewajibannya untuk membayar pajak. Tidak mesti harus pemilik tanahnya. Yang menyewa atau menggunakan atau memanfaatkan wajib untuk membayar pajak. Jadi seperti itu Mbak. Kalau terkait pajaknya, alasannya pemerintah desa tidak mau menerbitkan SPP TPW, salah juga sebenarnya menurut kami. Aturannya ini kan kewajiban warga negara yang baik mau membayar pajak. Kalaupun tanahnya itu masih berstatus sengketa, ya nggak apa-apa. Ini kan bukti pajak itu kan bukan bukti kepemilikan. Tapi Mbak kan sudah beritikat baik untuk membayar pajak. Betul. Tapi kesalahan pemerintah desa tersebut. Nah, sekarang tinggal gimana perkaranya di pengadilan. Mudah-mudahan Mbak ini menang dalam perkara tersebut. Ya, amin, amin, amin. Mbak Ineke. Baik, terima kasih Pak Stanley. Untuk Mbak Osi mungkin bisa dipastikan lagi apabila desa mengatakan itu masih sengketa, seperti tadi Pak Stanley sampaikan, kalau apakah sudah ada gugatan di pengadilan atau tidak, mungkin bisa dicek dulu ke desanya ya Pak Stanley ya. Untuk memastikan apakah sengketa ini seperti apa bentuknya, seperti itu. Ya, biasanya kalau sengketa itu ada, biasanya itu BPN itu turut tergugat. Nah, kalau BPN turut tergugat, tentunya teman-teman di kantor pertanahan Pangandaran akan melakukan pencatatan. Melakukan pencatatan. Tapi biasanya juga ada yang tidak melakukan pencatatan, cuman karena BPN sebagai turut tergugat itu dilakukan pencatatan secara mandiri. Apalagi kalau tidak ada sita jaminan atau blokir. Itu Mbak. Ya. Oh iya. Baik. Baik, terima kasih Stanley. Berikutnya ada pertanyaan via chat nih Pak Stanley dari Hong Kong, Pak Hadi. Terima kasih dulu sebelumnya. Oh iya, ya terima kasih sama-sama Mbak Osi. Baik, ada pertanyaan. Saya beli tanah di Kalimantan, tetapi saat membeli belum ada sertifikat, yang ada hanya surat keterangan desa. Apakah tanah yang saya beli itu sah dan bisakah saya mengurus menjadi sertifikat hak milik? Posisinya Pak Hari ini ada di Hong Kong, Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak Stanley. Beli tanah di Kalimantan tapi hanya surat keterangan desa. Oke, makasih Mbak. Jadi ini ranahnya ini ke pendaftaran pertama kali untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat. Tentunya
setelah beberapa kasus ini yang diangkat di dalam webinar ini, ya sebenarnya paparan yang kami paparkan itu surat kuasa ini fungsinya untuk semua pendaftaran tanah, baik pertama kali atau yang belum memiliki sertifikat maupun yang sudah punya sertifikat. Tentunya nanti kalau memang mudah-mudahan tanah objek tersebut itu tidak ada sengketa. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa tanah tersebut tidak sengketa. Jadi Bapak tersebut cukup mengurus surat kuasa seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, dengan surat kuasa itu si penerima kuasa itu mengurus segala administrasi atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi di dalam rangka untuk pengurusan hak atas tanah. Nanti di Permen 18 2021 ada apa sih syarat-syaratnya? Dokumen apa sih yang harus dilengkapi? Nanti teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di luar negeri bisa mendownload di Google Permen 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, hak milik satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Di situ sudah ada semua rinci sekali apa-apa persyaratannya dan bagaimana tata caranya. Kalau yang bersangkutan tidak bisa hadir, itu bisa melalui kuasanya. Sebenarnya ini kuasa ini sudah dari dulu, pendaftaran tanah itu kita sudah membolehkan dan menerima kuasa dari pihak yang berkepentingan. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Stanley. Jadi sebenarnya harus dipastikan dulu apakah objeknya ini sengketa atau tidak ya Pak Stanley ya. Baru nanti bisa dibuat surat kuasa untuk melakukan pendaftarannya. Baik Pak Stanley. Ya, terus mungkin ini untuk informasi juga ya, bagi saudara-saudara kita semua. Jadi untuk mengecek tanah atau objek kita ini, Kementerian ATR BPN ini sudah mengeluarkan aplikasi Sentuh Tanahku. Itu bisa di-download di Play Store. Itu nanti tinggal sebutkan di desa mana, kelurahan mana, itu nanti lihat. Di situ ada informasi-informasi bidang-bidang tanah. Baik, bisa diulangin Pak aplikasinya? Sentuh Baik, Tanahku. aplikasinya apa ya Pak? Sentuh Tanahku, Sentuh Tanahku. Oh, Sentuh Tanahku, baik. Nah, jadi persyaratannya itu harus punya email sehingga nanti ada notifikasi yang harus diisi di dalam rangka untuk mengaktifkan aplikasi tersebut. Oke, baik. Jadi harus daftar dulu ya Pak ya aplikasinya. Sentuh Tanahku, nanti itu bisa untuk mengecek sertifikat tanah, tapi kita harus login atau daftar dulu ya Pak. Ya, apakah mau dibeli atau mau diurus, jangan sampai ada sengketa, itu informasi spasial dan tekstualnya itu sudah tertuang di dalam aplikasi. Termasuk prosedurnya ya Pak ya, berarti ada di situ. Ya, benar, di dalam prosedurnya dan biaya-biaya juga ada di situ. Baik, baik. Terima kasih. Kemudian nih ada pertanyaan melalui Facebook, Pak. Ini karena kita ini live streaming di Facebook juga. Ada pertanyaan surat tanah dari Mbak Mi. Saya mau bertanya, surat tanah dan rumah sudah bersurat letter C, sudah atas nama yang bersangkutan, bagaimana untuk mengurus menjadi sertifikat? Jadi suratnya sudah dalam bentuk letter C, kemudian akan diubah menjadi sertifikat. Ya, kalau letter C itu berarti kan ini pendaftaran pertama kali. Ya, sebenarnya saya juga lupa menginfokan ke semua saudara-saudara kita bahwa sejak 2017 ini kan pemerintah di era kepemerintahan Bapak Presiden Jokowi ini kan sudah mencanangkan program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi objeknya itu seluruh bidang tanah yang ada di wilayah desa yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL. Dan kalau khususnya di daerah Jawa itu targetnya juga cukup besar. Untuk Jawa Timur sendiri di tahun 2021 itu targetnya itu 1.800.000 bidang tanah yang tersebar di seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Nah, itu bisa mendaftarkan melalui PTSL. Kalau memang lokasi tanah tersebut tidak ditetapkan sebagai lokasi, itu mungkin bisa dilakukan pendaftaran secara sporadis atau secara swadaya mendaftarkan sendiri ke kantor pertanahan. Nah, terkait dokumen-dokumen tadi yang saya dapatkan info bahwa itu letter C sudah atas nama yang bersangkutan, tentunya yang bersangkutan tinggal nanti membuat surat kuasa. Sehingga yang penerima kuasa ini bisa mengurus untuk mendaftarkan dalam rangka untuk memperoleh hak atas tanah objek yang dimiliki oleh
pemohon tersebut. Demikian Mbak Ineke. Baik, terima kasih Pak Stanley. Jadi dari letter C pun bisa menggunakan apalagi sudah atas nama sendiri, membuat surat kuasa dulu untuk ke orang yang dipercaya di Indonesia, kemudian langsung mengurus ke kantor pertanahan setempat. Begitu Pak Stanley ya? Ya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Stanley. Ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Waniti di chat Zoom meeting. Kalau ada masih aktif bisa langsung bertanya atau saya bacakan saja. Ini dia Mbak Waniti punya sawah, posisinya di pinggir sungai. Pada saat sungai banjir oleh perangkat desa dilaporkan tanah tersebut bebas pajak. Kemudian setelah banjir berlalu, maka sawah ini bisa ditanamin lagi. Nah, bagaimana memulihkan PBB dan sertifikatnya seperti apa? Jadi dulu tanah ini kena banjir, kemudian oleh perangkat desa dilaporkan bebas pajak, kemudian banjirnya sudah berlalu dan tanah ini bisa ditanamin lagi menjadi sawah. Seperti apa Pak untuk pengurusannya lagi? Apakah harus melaporkan atau seperti apa? Ya, jadi ini gini Mbak, terkait dengan itu sudah sertifikat ya? Kalau di sini dia tidak menceritakan Pak, hanya saya ingin memulihkan PBB dan saya mau bikin sertifikat. Berarti kalau asumsi saya berarti mungkin belum ada sertifikatnya ya Pak? Berarti. Ya, oke lah kita asumsikan ini belum sertifikat. Jadi memang ada peraturan baru di dalam Permen 18 terkait Permen 18 tahun 2021 terkait dengan tanah musnah. Karena hapusnya hak seseorang itu atas tanah tersebut, yaitu salah satunya karena dilepaskan secara sukarela, karena putusan pengadilan, atau karena tanahnya musnah. Nah, cuma nanti secara fisik di lapangan, ini dalam rangka untuk penetapan objek tanah itu musnah atau tidak, itu ada memang tahapan-tahapan yang dilakukan oleh dari Kementerian ATR BPN dengan pemerintah setempat. Nah, kalau memang ini banjirnya sifatnya temporer, ini kan dengan tidak apakah itu bisa dikategorikan tanahnya musnah atau tidak, ini perlu pengkajian dan penelitian secara fisik di lapangan. Kalau memang fisik di lapangan pada saat kondisi atau keadaan tidak banjir memang masih bisa dimanfaatkan oleh si pemilik, berarti kan itu masih bisa diberikan direkayasa bagaimana supaya objek ini tidak terkena imbas banjir tersebut, supaya nantinya tidak dikategorikan sebagai tanah yang musnah. Itu terkait dengan pajak-pajak yang disampaikan ke desa bawah ini tidak dikeluarkan lagi pajak, pastinya harus ada penjelasan yang jelas terkait dengan pajak-pajak tersebut. Karena untuk menyatakan bahwa tanah tersebut tanah musnah, ini kan harus ada penelitian dan pengkajian. Sehingga tanah ini apakah nantinya pemerintah akan membuat suatu daerah aliran sungai untuk menjadi buffer daripada sungai tersebut, ya mungkin tanah warga itu dibebaskan atau diganti rugi dalam rangka untuk kepentingan pemerintah maupun masyarakat setempat. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Stanley. Kemudian ada pertanyaan di chat juga, beberapa pertanyaan mengenai surat kuasa dan lain sebagainya, tapi nanti bisa mungkin Mbak Ratih Kindo di Hong Kong bisa membaca dari PowerPoint ya. Nah, ini ada pertanyaan mengenai satu pertanyaan mengenai persyaratan jual beli tanah yang tadi disampaikan oleh Pak Stanley. Sekalipun belum melampirkan fotokopi kartu BPJS akan tetap diproses, tetapi setelah selesai proses pelayanan untuk pengambilan produk dapat melampirkan fotokopi BPJS. Artinya apakah berarti yang bersangkutan atau pengguna layanan BPN ini tetap harus menggunakan harus mempunyai kartu BPJS Kesehatan, begitu ya Pak Stanley ya? Ya Mbak. Baik, jadi tetap harus menggunakan ketika mengambil produk ini tetap harus menunjukkan kartu BPJS Kesehatan yang bersangkutan, berarti ya Pak Stanley ya? Jadi begini Mbak, BPJS ini di surat edaran Dirjen kami itu berlaku 1 Maret. Oke. 1 Maret. Jadi kalau ada proses yang sudah berjalan itu tidak perlu. Jadi BPJS ini hanya kepada si pembeli, bukan kepada penjual. Oh, baik.
Jadi BPJS Kesehatan ini yang disyaratkan untuk si pembeli ya Pak ya? Ya, si pembeli bukan si penjual. Oke, baik. Jadi selama yang bersangkutan ini berstatus sebagai penjual, maka dia tidak perlu memiliki kartu BPJS atau tidak perlu melampirkan kartu BPJS. Tetapi ketika membeli, maka dia melampirkan kartu BPJS. Wajib. Tapi bukan bilang tidak harus mengurus, tapi sebenarnya wajib kita urus. Karena kepentingan BPJS ini kan bukan hanya dalam rangka untuk peralihan atas tanah. Betul. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Stanley. Kemudian ini ada saran Pak tadi dari Mbak Yeni di chat Zoom. Bapak Stanley kalau boleh memberikan saran buat BPN untuk melakukan sosialisasi sampai ke desa-desa untuk masalah pengurusan surat-surat tanah. Karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu. Sehingga kadang-kadang suka dipermainkan oleh calo tanah. Jadi mungkin ini PR juga ini buat Pak Stanley dan teman-teman BPN, mungkin bisa disampaikan juga ke ada sosialisasi atau seperti apa, karena banyak oknum-oknum yang masih suka memanfaatkan teman-teman, apalagi teman-teman posisinya kan jauh ya Pak ya, sehingga tidak bisa terus-menerus memantau. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Helbert Marpaung, bagaimana mengurus sertifikat tanah yang sudah dibeli? Belum ada sertifikat, hanya AJB, tapi tidak ada BPHTB. Jadi tanahnya sudah dibeli, hanya ada AJB, tidak ada BPHTB, terus bagaimana mengurus sertifikat tanahnya? Mungkin bisa dijawab Pak Stanley, pertanyaan dari chat. Ya. Jadi mungkin gini, ini kan pertanyaannya sih udah lengkap, tapi kita asumsi aja ya Mbak ya. Ya. Jadi mungkin ini dia tanahnya yang saya tangkap, tanah ini belum bersertifikat atau belum memiliki hak menurut UPA. Nah, kita asumsikan kalau ini memang tanah bekas milik adat, tentunya kita melihat AJB-nya itu di tahun berapa. Kalau AJB-nya itu dibeli dibuat sebelum atau transaksinya dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang BPHTB, Undang-Undang 20 tahun 2000, berarti itu tidak ada kewajiban untuk membayar BPHTB. Ini kalau kita berbicara AJB-nya itu tanah bekas milik adat dan perbuatan hukumnya dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang BPHTB. Tapi kalau dia belum berlaku, sudah berlaku, tentunya ini kan kewajiban kita untuk membayar BPHTB. Dan akte jual beli ini, kalau ini kita asumsikan dia tanah bekas milik adat, ini bisa diproses untuk permohonan hak atas tanahnya. Tentunya kalau tanah bekas milik adat prosesnya itu melalui penegasan atau pengakuan hak. Kalau untuk tanah negara, prosesnya mekanismenya melalui pemberian hak atas tanah. Itu Mbak. Jadi ada beberapa proses yang memang harus dilalui ya Pak Stanley ya untuk AJB ini. Baik, ada pertanyaan lagi dari Zoom. Ini dari Pak Tajudin. Bagaimana status hak objek tanah HGB yang sudah berakhir karena PT atau pengembangnya sudah tidak tahu ada di mana. Kemudian ternyata di atas objek HGB tersebut sudah ada masjid. Bagaimana cara untuk, ini menanyakan proses wakafnya Pak. Jadi saya rasa ini kayaknya ada dua pertanyaan, bagaimana status hak objek tanah HGB yang sudah berakhir kalau PT-nya ini sudah tidak tahu di mana, kemudian bagaimana cara kitanya, kemudian kalau ada di atas objek HGB tersebut telah ada masjid, bagaimana cara untuk proses wakafnya? Ya. Jadi ini kalau saya bisa simpulkan ini tanah pengembang perumahan. Ya. Jadi kalau memang itu di dalam Undang-Undang Perumahan 1/2002 ya kalau nggak salah 1/2004 itu fasum dan fasos itu wajib untuk diselesaikan oleh pengembang. Setelah dibangunnya fasum maupun fasos itu diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota setempat. Nantinya akan dikelola atau dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten. Ini memang aturannya. Jadi wakafnya itu, jadi nanti
ini diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota terkait dengan fasum dan fasos yang ada di dalam areal kawasan perumahan tersebut. Dan itu wajib, karena itu akan menjadi aset daripada pemerintah kabupaten. Nantinya kalau memang terkait dengan masjid ini akan diwakafkan, nanti tinggal dibuatkan akte ikrar wakafnya. Kepada siapa sih penerima wakaf atau nasirnya itu. Jadi ini semua kewenangan di Pemda setelah kawasan itu terbangun, baik untuk user perumahannya maupun fasum dan fasos. Yang fasum dan fasos itu wajib untuk diserahkan kepada pemerintah setempat, pemerintah kabupaten atau kota, gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Stanley. Jadi kalau untuk fasum dan fasos di atas HGB berarti pengurusannya adalah melalui pemerintah desa atau pemerintah kabupaten atau kota? Pemerintah kabupaten. Pemkab ya. Pemerintah kabupaten. Ya. Undang-Undang 1 nomor 2011 Mbak. Itu ada. Baik. 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 Kemudian ada pertanyaan ini tadi lanjutan dari Pak Johan ini. Kalau mau memblokir tanah itu apakah juga menggunakan surat kuasa khusus kayak yang tadi kan tadi untuk pendaftaran, untuk peralihan tanah. Kalau misalnya kita mau mengajukan blokir dan kalau ada sengketa, itu seperti apa Pak? Apakah tetap menggunakan surat kuasa apabila posisinya yang bersangkutannya ada di luar negeri? Ya tentunya dengan surat kuasa. Artinya surat kuasa karena dia ada kepentingan dan ada bukti-bukti yang bisa menjadi dasar untuk dia mengajukan sita atau blokir sebagaimana diatur di dalam Permen 13 Peraturan Menteri ATR BPN nomor 13 tahun 2017. Di situ ada tata cara bagaimana mengajukan sita atau blokir ataupun pengangkatan sita. Baik, terima kasih Pak Stanley. Baik, masih ada waktu kami sampaikan apabila Bapak Ibu ada pertanyaan bisa raise hand kalau mau langsung bertanya atau bisa tulis juga di chat room. Jadi mungkin bisa kita sampaikan ya Pak Stanley ya, berarti untuk pengurusannya kalau kita berada di luar negeri yang pertama kali harus kita laksanakan adalah membuat surat kuasa. Mungkin pertama kali mencari orang yang bisa dipercaya ya Pak Stanley ya, jangan sampai memberikan kuasa ke orang yang benar, tidak amanah seperti itu. Jadi kita pertama kali harus membuat surat kuasanya terlebih dahulu, kemudian baru kita melakukan pengurusannya dan di surat kuasa tersebut harus juga dicantumkan apa-apa saja yang menjadi keinginan kita ya Pak ya, untuk kita menyerahkan ke teman-teman atau orang yang dipercaya di Indonesia. Nah, kemudian tadi juga Pak Stanley juga sudah menjelaskan ada aplikasi Sentuh Tanahku itu di App Store ya Pak ya. Itu ya, bisa di-download atau bisa teman-teman bisa daftar untuk mengetahui tempat atau di desa A misalnya. Saya ditawarin tanah di desa ini. Benar nggak ya tanah ini memang tidak bermasalah atau tidak ada sengketa dan lain sebagainya, itu bisa dicek di aplikasi BPN di Sentuh Tanahku. Ini bisa di-download, teman-teman bisa login juga. Kemudian di sana juga tadi disampaikan Pak Stanley ada prosedur-prosedurnya seperti apa. Dan kemudian ada yang penting adalah ada perincian biaya yang diperlukan ya Pak Stanley ya, sehingga teman-teman juga bisa waspada ketika misalnya ada oknum-oknum yang meminta bayaran lebih atau seperti apa, sehingga teman-teman bisa mewaspadainya ini. Kemudian nih ada pertanyaan lagi, bagaimana cara mengurus tanah warisan orang tua yang dibeli dari orang lain, tetapi belum ada sertifikatnya. Nah, orang tuanya sudah meninggal, kemudian tanah ini cuman mungkin sekedar informasi kalau saya orang tua ini sudah membeli tanah ini, kemudian sudah diwariskan, belum diganti sertifikatnya, tapi orang tuanya sudah meninggal. Nah ini bagaimana ya Pak ya, apakah si anak ini yang ahli waris ini harus melakukan pengurusannya ini ke BPN atau ke pengadilan atau seperti apa? Silakan Pak Stanley. Ya, makasih. Jadi ini
Pertama, satu, ini kan tanah sudah dibeli oleh orang tuanya. Nah, jika sudah dilakukan perbuatan hukum melalui jual beli, berarti kan perbuatan hukumnya sudah dilakukan. Namun mungkin belum didaftarkan ke BPN atas nama orang tuanya. Nah, sebelum didaftarkan ternyata orang tuanya sudah meninggal dunia. Sehingga nantinya pihak ahli waris tentunya harus mendaftarkan terlebih dahulu proses peralihan hak dari pemilik pertama kepada orang tuanya. Proses balik nama. Setelah dibalik nama, baru dibalik nama ke para ahli waris. Tentunya harus dilampiri dengan dokumen surat keterangan waris yang dibuat di hadapan lurah atau diketahui oleh lurah, yang dibuat oleh para ahli waris, diketahui oleh lurah dan camat setempat, dan atau dibuat di pengadilan, dibuat di notaris sebagaimana yang diatur di dalam Permen 16/2021. Surat keterangan waris itu untuk warga apa itu kan bisa dibuat, sudah bisa dibuat di hadapan lurah atau camat, dibuat oleh para ahli waris, diketahui oleh lurah dan camat, atau dibuat di notaris atau melalui penetapan waris. Itu, Mbak. Baik. Baik, Jadi terima prosesnya, kasih. jadi proses pendaftaran di BPN-nya 2 kali nih, Mbak. Jadi jual beli dari orang tuanya dulu dibalik nama, kemudian dibalik nama lagi ke para ahli waris, gitu, Mbak. Baik, jadi ada, kalau misalnya tanah ini adalah tanah warisan yang ternyata belum didaftarkan dulu pembelian oleh orang tua, maka berarti ada 2 tahap tadi Pak Stanley ya. Yang pertama mendaftarkan dulu jual beli yang dulu, yang pertama orang tua, kemudian berikutnya adalah mengurus sertifikat balik nama atas nama ahli waris berarti ya Pak ya. Dengan ada beberapa dokumen termasuk surat keterangan waris yang tadi disampaikan Pak Stanley. Baik. Nah, kemudian tadi ini ada pertanyaan juga, kalau bisa nggak saat ini kita membuat sertifikat itu lewat online, Pak? Apakah bisa seseorang misalnya yang berada di Hong Kong, kalau tadi kan untuk mengecek tanah bisa lewat aplikasi Sentuh Tanahku, kemudian untuk melakukan pengurusan menggunakan surat kuasa. Nah, apakah ada kemudahan yang ditawarkan oleh BPN mungkin bisa nggak kita melakukan pengurusannya ini lewat online? Misal, ini kan apakah bisa dilakukan? Misalnya ternyata tidak ada orang atau tidak ada yang bisa diberikan surat kuasa misalnya. Mungkin begitu Pak. Apakah bisa saat ini? Jadi kalau untuk pengurusan sertifikat atau hak atas tanah secara online memang sudah ada permennya 1/2021. Namun memang pelaksanaan ini masih belum bisa berjalan secara maksimal. Jadi memang dilaksanakan di dalam permen itu dilaksanakan secara bertahap. Jadi yang pertama itu untuk aset-aset milik pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah. Namun di dalam situasi dan kondisi dengan adanya wabah pandemi COVID ini memang Kementerian ATR BPN ini sudah mengembangkan beberapa layanan yang sifatnya online. Namun di dalam pengurusan sertifikat atau hak atas tanah ini diminimalkan interaksi langsung antara pihak pemohon ke BPN. Karena bukan apa, di dalam pengurusan sertifikat ini mau tidak mau, petugas ini kan mengambil data fisik maupun data yuridis. Kalau data yuridis mungkin bisa dikirimkan atau didaftarkan secara online. Begitu pula dengan pembayarannya itu secara online. Namun dalam rangka pelaksanaan pengambilan data fisik maupun pengambilan data yuridis di lapangan itu tetap masih harus dilaksanakan. Nah, tentunya di dalam pelaksanaan kegiatan pengambilan data fisik atau yang kita kenal pengukuran dalam rangka pemetaan, dan tentunya pihak-pihak pemohon dan pihak-pihak yang berbatasan itu wajib hadir. Wajib hadir untuk menunjukkan batas-batas tanah yang dimiliki atau yang akan dimohon tersebut.
Kalau yang bersangkutan tidak bisa hadir, itu melalui kuasanya yang benar-benar tahu bahwa batas-batas tanah yang akan dibawa ini pojok patok satunya, patok dua, patok tiga, dan seterusnya itu ditahu secara pasti oleh si penerima kuasa. Dan tetap menghadirkan pihak-pihak yang berbatasan dalam rangka untuk persetujuan dalam rangka untuk penetapan batas tanah. Jadi memang di dalam layanan untuk pendaftaran pertama kali ini memang untuk melaksanakan pendaftaran secara online itu secara administrasi mungkin tidak ada masalah, tapi dalam rangka untuk pelaksanaan pengambilan data tentunya interaksi atau face to face dengan pemohon itu masih tetap harus dilakukan dalam rangka untuk memberikan kepastian objek dan subjek terhadap permohonan hak atas tanah tersebut. Itu Mbak Indena. Baik Pak Stanley, berarti mungkin kalau misalnya untuk berarti bisa kita sampaikan untuk pendaftaran pertama kali itu berarti masih untuk dokumen mungkin bisa online, tetapi karena ada sifat pengukurannya, maka berarti itu tetap offline ya Pak ya, tetap harus menghadirkan para saksi yang berbatasan juga. Nah, kemudian berarti Bapak Ibu yang memiliki tanah misalnya atau mau beli atau menjual, berarti harus tetap ada surat kuasa ke orang yang dipercaya yang ada di Indonesia untuk mewakili ketika ada pengukuran. Mungkin itu ya Pak Stanley ya. Toh misalnya nanti teman-teman ini juga bisa ketika pengukuran bisa hadir secara online, misalnya lewat video call dan lain sebagainya untuk sama-sama memastikan begitu ya Pak Stanley ya. Memudahkan. Namun karena pengukuran ini ya berarti harus fisik, maka harus ada orang yang masih perlu ada orang yang mewakili. Nah itu kalau untuk pendaftaran pertama Pak. Kalau misalnya untuk peralihan atau peralihan sertifikat misalnya berarti untuk ya kan tadi ada pendaftaran pertama, ada yang udah lanjutan ya Pak ya. Itu berarti sementara ini masih bisa online asal dokumen-dokumennya lengkap begitu mungkin ya Pak Stanley ya? Ya, artinya kalau untuk pendaftaran pemilihan data, ini memang kita masih melakukan secara bertahap. Seperti dalam rangka pengecekan. Kalau pengecekan sertifikat itu sudah secara online. Secara online dilaksanakan. Dan ini sudah berjalan dari sejak 2019 sampai saat ini. Begitu juga dengan hak tanggungan. Hak tanggungan ini sudah secara online. Jadi ada beberapa kegiatan layanan yang sudah dilaksanakan secara online. Memang semuanya itu dalam bentuk dokumen yuridis. Tapi di dalam rangka untuk pembuatan AJB atau APHT-nya tentunya masih mengharuskan menghadirkan para pihak. Tapi untuk kelanjutan pendaftaran di pendaftaran tanah setelah adanya akte itu bisa dilaksanakan secara online. Dan nantinya mungkin sesuai dengan roadmap kami itu untuk di 2024 kita akan full digital terkait dengan kegiatan pemeliharaan data. Nanti mungkin akte jual belinya itu nanti dibuat secara online untuk pendaftaran peralihan jual beli. Itu Mbak Indra. Baik, tapi ini masih di 2024 ya Pak ya, masih ke depan. Jadi untuk sementara ini yang bisa diberikan kemudahan oleh BPN adalah beberapa bisa online, namun demikian untuk misalnya pengukuran dan pengukuran fisik atau untuk memastikan kepastian hukum dari masing-masing patok tetap harus ada orang yang hadir untuk melihat pengukurannya karena ada saksi-saksi di batas-batas di mana patok tanah itu berada ya Pak Stanley ya. Ya, benar Pak. Baik, terima kasih Pak Stanley. Kemudian silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan lagi. Jadi kami sampaikan kembali kalau tadi akte persyaratan alur jual beli ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Stanley. Jadi pertama kali adalah penjual bertemu dengan pembeli, penjual kemudian menunjukkan bukti pemilikan. Nah, bukti kepemilikan itu bisa dicek secara online itu di website Kementerian ATR atau website Kementerian ATR _BPN di www.kementerian
atrbpn.go.id /publikasi /daftar PPAT. Nah, ini juga bisa mengecek. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Stanley, ada aplikasi di App Store, yaitu Sentuh Tanahku. Itu juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk mengecek tanah, itu ada lokasi, kemudian apakah benar tanah ini memang tidak ada sengketa, dan lain sebagainya. Supaya untuk memudahkan teman-teman dan menghindari terjadinya hal-hal lain yang tidak diinginkan, misalnya ada oknum yang memanfaatkan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, Pak. Kalau misalnya kita sudah mengajukan proses sertifikat, kita bisa nggak mengecek proses itu sampai di mana, misalnya dengan hanya memasukkan link atau memasukkan nomor kode aplikasi misalnya. Misalnya terus nanti akan ada jawaban, oh masih dalam proses mana, kemudian masih kira-kira 21 hari lagi misalnya. Itu seperti apa, Pak? Apakah ada website di Kementerian ATR BPN untuk mengetahui proses sampai di mana pengurusan sertifikat yang kita ajukan? Ya, sebenarnya yang paling terpenting itu, ini di setiap kantor pertanahan itu membuat layanan informasi terkait dengan posisi berkas para pihak, para pemohon atau masyarakat dengan memasukkan nomor berkas. Memang layanan ini adanya di kantor pertanahan. Mungkin melalui kuasanya bisa nanti memasukkan nomor berkas, aplikasi yang disiapkan itu secara mandiri, bisa juga langsung kepada petugas loket yang ada di kantor ATR BPN di seluruh kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Baik, berarti ketika kita misalnya mengajukan permohonan sertifikat atau permohonan apapun, kita akan dikasih nomor berkas ya Pak Stanley ya. Kemudian nomor berkas ini yang bisa kita cek ke kantor pertanahan setempat. Memang saya pernah tahu sih ada beberapa kantor pertanahan yang memang kita bisa online, jadi kita bisa menginput nomor berkas kita, kemudian oh ini sedang dalam tahap pengukuran misalnya atau apa. Mungkin seperti itu ya Pak Stanley ya. Betul Mbak, ya. Ya baik, jadi kemungkinan di setiap kantor pertanahan akan berbeda jadinya Pak Stanley ya. Jadi kalau yang secara resmi itu ada layanan informasi secara mandiri yang ada di kantor pertanahan, dan memang ada beberapa teman-teman di seluruh kantah yang sudah berinovasi melalui aplikasi yang dibuat oleh teman-teman kantah untuk disampaikan kepada masyarakat terkait dengan proses permohonan hak yang sudah diajukan. Itu memang ada seperti di kantor Surabaya 1, di kantor Surabaya 1, Malang, Gresik, itu sudah ada inovasi yang dibuat oleh teman-teman kantah dalam rangka untuk kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui informasi terkait layanan yang diberikan kepada mereka. Sudah sampai di mana, sejauh mana, itu memang sudah bisa diakses di beberapa kantah. Namun memang ada keterbatasan dari kantah-kantah yang lain untuk melakukan inovasi tersebut. Namun di semua kantor pertanahan sudah ada layanan loket informasi. Itu ada yang bisa dilayani melalui petugas kami, ada yang bisa secara mandiri buka di komputer yang disiapkan untuk memasukkan nomor berkas. Nanti begitu kita masukkan nomor berkas, cari, itu akan memberikan informasi posisi berkasnya kita itu sudah sejauh mana prosesnya. Nah, tentunya kami juga terikat dengan SOPP, Standar Operasional Pelayanan Pertanahan, yang mana di situ sudah ada fungsi kontrol dari pusat ke daerah, baik pusat ke Kanwil ke daerah, itu kita sudah bisa memonitor bahwa layanan yang diberikan kantor pertanahan ini sudah melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam SOP itu. Dan ini memang setiap bulan ini kami mengevaluasi dan memonitor dan menyampaikan ke kantor pertanahan apa sih kendalanya, keterlambatan itu.
Karena itu akan mendapat teguran dari pusat, baik dari pusat maupun kami dari Kanwil selaku pembina yang ada di daerah di Tumbai. Baik Pak, kalau normalnya Pak, karena tadi Bapak Stanley menyampaikan ada SOP-nya. Kalau misalnya tidak ada permasalahan misalnya, tapi ini untuk pendaftaran pertama ya Pak ya, untuk pendaftaran pertama ada surat kuasa, itu proses administrasinya sudah beres semua, kira-kira berapa lama Pak proses sampai ke sertifikat ini Pak? Jadi kalau untuk proses pemberian hak ini untuk tanah negara, itu memang SOP-nya itu kalau nggak salah 38 hari. 38 hari ya Pak? Ya, itu untuk pemberian tanah negara. Tapi kalau untuk penegasan atau pengakuan atau konversi itu 38 ditambah jangka waktu pengumuman. Jangka waktu pengumuman 30 hari, berarti sekitar 68 hari. Nanti bisa di-download di Peraturan Kepala Badan Pertanahan BP Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2010 dengan Permen 4 2017. Di situ ada SOP, berapa waktu untuk kegiatan pendaftaran pertama kali yang pengakuan, penegasan atau konversi, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam rangka untuk proses pemberian hak atas tanah negara, dan berapa waktu lama yang dilakukan untuk pendaftaran peralihan, jual beli, hibah atau lain-lain, dan berapa waktu lama yang dibutuhkan dalam rangka untuk penyelesaian layanan hak tanggungan maupun roya. Di peraturan itu ada semua. Baik Pak, berarti ada di Peraturan Kepala BPN nomor 1 2010, kemudian ada di Permen ya Pak ya, Permen nomor 4 tahun 2017 ini terkait SOP jangka waktunya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengeceknya atau mendownloadnya, sehingga tahu nih kira-kira proses saya berapa lama, selain tadi dengan fasilitas yang ditawarkan di beberapa kantor pertanahan, misalnya bisa mengecek nomor berkasnya secara online, maupun bisa tanya langsung ke loket dengan membawa nomor berkas. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Arief. Apakah bisa kita mengecek nomor SHM, sertifikat hak milik di BPN? Jadi saya punya SHM, tetapi saya tidak tahu nomornya. Kemudian apakah bisa saya mengecek nomor, mengetahui nomor SHM tersebut di BPN, hanya misalnya memasukkan nama saya. Walaupun menurut saya sih pertanyaan agak aneh ya Pak, karena kalau di sertifikat hak milik kan seharusnya sudah ada nomornya ya. Mungkin ini misalnya kita mau mencocokkan antara nama dan nomor mungkin gimana Pak Stanley? Ya, sepanjang yang berkepentingan adalah pemegang haknya itu boleh-boleh saja dilakukan untuk pengecekan. Jadi kita asumsikan ya mungkin sertifikatnya hilanglah seperti itu. Ya tentunya kalau untuk persyaratan penerbitan sertifikat pengganti karena hilang, itu sudah ada juga diatur di dalam Permen 18 2021 PMA 397, itu jelas di situ. Jadi untuk informasi itu sudah diatur di dalam permen tersebut. Siapa yang berhak untuk mengajukan informasi tersebut. Jadi kalau pihak-pihak yang berkepentingan maupun yang pemegang haknya itu tentunya prosedurnya harus mengajukan permohonan ke kantor pertanahan, dan ke kantor pertanahan akan mengajukan permohonan izin dari Kanwil apakah diizinkan atau tidak. Meskipun dari dalam Undang-Undang Keterbukaan Pelayanan Publik itu memang sudah terbuka, namun ada batasan-batasan mana sih yang boleh diinformasikan kepada masyarakat secara umum gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Stanley. Nah, tadi ada yang menarik sempat disampaikan oleh Pak Stanley tadi pada saat di paparan mengenai penerbitan sertifikat pengganti. Ini ada tadi disampaikan ada sumpah pemegang hak. Nah, ini seperti apa ini Pak Stanley? Apakah karena tadi kan kalau saya tidak salah mendengar, dia ada sumpah pemegang hak, dan ini kalau misalnya pemegang hak ini ada di luar negeri, maka itu dilaksanakan di perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri. Ini seperti apa? Mungkin mohon dijelaskan Pak. Mungkin teman-teman juga ada beberapa yang ingin mengetahui terkait penerbitan. Berarti kan
penerbitan sertifikat pengganti ini kalau misalnya sertifikatnya hilang gitu ya Pak ya, berarti Ya, tidak ditemukan. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak Stanley terkait ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini sebenarnya saya tadi itu menganalogkan kuasa dibuat di Komjen saja, penerbitan sumpah dalam rangka untuk penerbitan sertifikat pengganti karena hilang saja bisa dilakukan di Komjen, apalagi surat kuasa. Nah, jadi kalau saudara-saudara kita yang ada di luar negeri mungkin karena dokumen sertifikatnya hilang atau apa, itu nantinya tentunya untuk mengurus ke kantor pertanahan itu tetap tentunya untuk mengurus kantor pertanahan ini kan tidak bisa hadir di kantor pertanahan atau hadir di wilayah Republik Indonesia. Tentunya pertama kuasa diberikan kepada siapa untuk mengurus penerbitan sertifikat pengganti tersebut karena hilang. Dan penerbitan pengganti sertifikat hilang itu ada beberapa tahapan-tahapan. Pertama mungkin melaporkan ke kepolisian, nanti ada surat keterangan dari kepolisian tentang kehilangan. Melalui kuasanya bisa. Nah, tentunya nanti pihak kepolisian akan berkoordinasi ke Kementerian ATR BPN atau kantor pertanahan setempat terkait dokumen yang dinyatakan hilang tersebut benar tak. Nah, setelah ada surat keterangan kehilangan dari kepolisian, nanti datang ke kantor pertanahan untuk menghadap dalam rangka untuk pengurusan sertifikat pengganti tersebut. Nah, di situ prosedurnya itu permohonannya bisa diwakili oleh yang si penerima kuasa. Namun di dalam tata cara penerbitan sertifikat pengganti itu ada sumpah yang harus dinyatakan oleh pihak pemegang hak. Nah, tentunya kalau harus dinyatakan oleh pihak pemegang hak dan pihak pemegang hak ini tidak bisa hadir, itulah kebijakan yang diatur di dalam pasal 138 tersebut bahwa bisa dilakukan sumpah di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Dan surat pernyataan sumpah itu formnya nanti akan dilegalisir sesuai sama dengan surat kuasa khusus tadi. Jadi ada saksi dilegalisir oleh konsulat dan dilegalisir pula oleh Kementerian Luar Negeri dan Hukum dan HAM. Itu Mbak. Baik Pak Stanley, berarti untuk kalau tadi untuk pengurusan biasa, dalam arti misalnya pendaftaran pertama, kemudian peralihan, yang entah dari sertifikat yang belum ada misalnya, kemudian mau dibuat sertifikat atau mau peralihan, maka yang diperlukan hanya surat kuasa saja, surat kuasa khusus saja. Namun, kalau misalnya untuk melakukan pengurusan sertifikat yang hilang, misalnya, maka harus dilaporkan dulu di Indonesia, misalnya hilang di Indonesia, ke kantor polisi oleh yang diberikan kuasa oleh si pemilik hak. Kemudian si penerima kuasa akan setelah mendapat surat keterangan dari polisi akan ke BPN untuk mengurus sertifikat pengganti. Nah, dalam dokumen, salah satu dokumen diperlukan untuk pengurusan sertifikat pengganti adalah surat pernyataan sumpah. Berarti kalau untuk mengurus sertifikat pengganti karena hilang, maka si pemegang hak ini harus membuat dua surat dokumen ya Pak, berarti ya. Satu surat kuasa khusus, kemudian yang kedua adalah surat pernyataan sumpah yang sama-sama dilegalisir. Begitu Pak Stanley ya berarti ya? Ya, jadi pernyataan sumpah nanti itu akan dinyatakan di konsulat di KBRI atau KJRI. Iya baik, jadi surat pernyataan sumpah ini akan dibuat tertulis di hadapan pejabat di perwakilan, kemudian ini akan dilegalisir, yang prosesnya sama dengan surat kuasa khusus ya Pak berarti ya? Ya. Baik, jadi ada perbedaan kalau misalnya Bapak Ibu yang ingin mengurus sertifikat pengganti karena hilang, maka harus menyiapkan dua surat, yaitu surat kuasa khusus, kemudian ada surat pernyataan sumpah yang menyatakan bahwa Bapak Ibu memang benar adalah pemegang hak, karena Bapak Ibu tidak, gitu ya Pak ya? Ya, jadi form sumpahnya itu sudah ada disiapkan di dalam form kami. Oke, baik. Baik, nanti bisa kita cek di peraturan Menteri BPN karena sudah ada formatnya ya Pak ya, sama di lampiran Permen 39 ada Pak.
Ya, di lampiran Permen 397 ya Pak. Maaf. Ya Mbak, ya Mbak. Ya, Permen 3. ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Stanley. Nah, jadi tampaknya belum ada pertanyaan lagi. Mungkin Pak Stanley, karena ini waktu sebenarnya masih ada kira-kira 20 menitan. Mungkin Pak Stanley ada ingin yang disampaikan sambil menunggu teman-teman apabila ada pertanyaan lain. Mungkin apa yang tips-tips atau seperti apa, karena kita mengetahui dengan posisi yang sulit dengan berbagai pembatasan ruang dan gerak seperti ini, maka akan sulit jika misalnya kita menanya mengecek langsung atau bagaimana, sementara misalnya kita tetap harus melakukan penjualan atau mau membeli tanah. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Stanley, silahkan. Kayaknya ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Arif ya. Oh ya, silakan Pak. Jadi saya bacakan, mantan suami ingin mengajukan gugatan harta bersama terhadap mantan istri, sedangkan objek dan sertifikat dikuasai oleh mantan istri. Mantan suami kesulitan mendapatkan data. Nah, seperti apa? Oh, ini yang tadi Pak, yang tadi nomor dan nama SHM tadi Pak. Lanjutannya ini. Ya sama sih sebenarnya, Ya. kalau tadi itu prosedurnya. Ya kayaknya sama sih jawabannya. Iya, sama ya Pak ya, berarti karena tetap harus dicek, karena gugatannya pun juga sebenarnya kalau gugatan ke Perdata bisa langsung diajukan saja, misalnya dengan objek tanah di mana, lokasi di mana, nanti kan dapat disertai dengan dokumen-dokumen untuk sebagai bukti ketika pengajuan gugatan, begitu ya Pak Stanley. Benar, Mbak. Baik Pak Stanley, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu. Oh, ini mohon maaf Pak Stanley, ada satu pertanyaan tadi masih kembali ke bisakah mengecek nama pemilik tanah dari database BPN. Jadi dia ingin membeli suatu tanah, diberikan fotokopi SHM-nya, tapi mau cross check benar nggak ini sesuai atau tidak, karena ini dari fotokopian. Mungkin apakah bisa di website tadi Pak? Jadi begini, terkait dengan pengecekan ini kan ibaratnya ini kan sudah akan dilaksanakan transaksi jual beli. Nah, tadi di alur dalam rangka pendaftaran peralihan jual beli itu sudah ada tahapan-tahapannya yang kami paparkan tadi. Jadi untuk mengecek itu nanti, pengecekan sertifikat itu apakah benar, itu nanti oleh PPAT dalam rangka untuk pembuatan aktenya. Jadi kalau seandainya pengecekan itu ada masalah, tidak clean and clear, pastinya nanti akan ditolak oleh kantor pertanahan dan PPAT. Ini kan ada pengecekan ini, Pak. Ya, saya sambil share screen, berarti di posisi di nomor 4 ya Pak ya? Ya, nomor 4. Menghadap PPAT, kemudian nanti dilakukan pengecekan oleh PPAT. Baik, jadi ketika teman-teman yang ingin mengetahui atau mau mengecek sertifikat, ini kan berarti sudah dalam tahap sudah mau beli ya Pak ya? Sudah jual beli ya. Ada ya, jadi pembelinya akan bisa mengecek ini melalui PPAT atau bisa mengecek langsung Pak pembeli ini? Jadi kalau untuk pengecekan langsung itu nanti kami akan keluarkan layanan SKPT, keterangan pendaftaran tanah. Jadi SKPT atau informasi pengecekan sertifikat itu dua. Jadi layanan informasi itu ada macam-macam sih. Ada layanan informasi data tekstual maupun data spasial. Baik, jadi sementara ini dari PPAT yang bisa mengecek di website ini ya Pak, berarti ya? Ya, karena di PPAT itu sudah ada aplikasi kemitraan antara BPN sama PPAT. Baik, terima kasih Pak. Nah, kemudian apakah mengingat tadi juga banyak pertanyaan seperti ini Pak Stanley, apa sih yang harus diperhatikan calon pembeli nih Pak? Misalnya ketika saya ditawari suatu sebidang tanah misalnya,
apa hal-hal yang harus saya perhatikan untuk selain sebelum mengecek ini ya Pak ya, saya harus seperti apa gitu Pak untuk bisa meminimalisir terjadinya penipuan dan lain sebagainya. Apa yang harus saya lakukan Pak? Kalau misalnya ada orang tiba-tiba menawarkan tanah, apakah saya harus mengecek kemana? Mungkin bisa dijelaskan Pak Stanley? Ya, oke. Mungkin pertama sebelum kita ke tahapan jual beli, itu kita cek di lapangan, fisik di lapangan. Karena kalau kita sudah melakukan observasi atau pengecekan di lapangan, kita bisa melihat objek ini memang dikuasai oleh dia atau pihak lain. Nah, kalau seandainya di lokasi tersebut atau objek tersebut dikuasai oleh pihak lain, kita patut untuk menanyakan apakah yang menempati itu sebagai pemiliknya atau hanya menyewa atau hanya dipinjam kepada pihak pemilik, pihak yang akan menjual kepada kita. Nah, itu pengecekan ke lapangan. Terus kedua, kita cek di desa. Apakah benar ini tanahnya? Untuk memastikan lagi kita cek, apa benar ini tanahnya si A atau si penjual. Kalau secara fisik itu sudah safety, bahwa benar informasi yang kita terima betul milik calon penjual ini, kita lakukan pengecekan dokumen sertifikat tersebut di PPAT. Nah, untuk mengecek dokumen sertifikat tersebut, apakah benar sah dokumen tersebut dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN atau kantor pertanahan setempat. Setelah ada pengecekan dan memang dinyatakan di dalam pengecekan tersebut bahwa tanah tersebut clean and clear dan benar sah, berarti itu sudah memberikan jaminan untuk kita lakukan transaksi jual beli. Gitu Mbak Ineke. Baik Pak, berarti sebenarnya ada beberapa tahap yang harus kita yakini dulu ya Pak ya. Berarti yang pertama adalah kita harus melihat secara fisik. Mungkin kalau kitanya tidak bisa pulang, berarti ada keluarga atau ada orang di Indonesia yang memastikan bahwa benar tanah itu ada atau tidak ditempati orang lain. Misalnya katanya tanah sawah, ternyata tiba-tiba rumah misalnya atau sebaliknya. Kemudian selain itu bisa mengecek juga ke desa. Kemudian baru ada bisa dilihat dokumen-dokumennya. Mungkin seperti itu ya Pak. Kemudian ini ada pertanyaan, kalau kita membeli tanah yang belum ada sertifikatnya Pak. Nah ini apakah kita harus meminta surat keterangan waris atau seperti apa Pak? Misalnya, tentunya kalau tadi saya memahami dari yang disampaikan Pak Stanley, berarti kan kita harus meminta semacam dokumen kepemilikan, bisa GIRIK mungkin ya Pak ya, atau letter C atau seperti apa? Apa yang bisa kita minta ke si pemilik yang mengatakan dirinya ini pemilik tanah Pak? Apakah kita bisa meminta, kalau belum ada sertifikat, kita bisa meminta letter C atau seperti apa Pak? Ya benar Mbak. Jadi sama sih dengan kita lakukan pengecekan itu. Kalau dia belum bersertifikat, kita pastikan dulu di lapangan atau di lokasi. Apakah tidak bermasalah atau bermasalah. Setelah kita pastikan bahwa di situ memang pihak yang ini menguasai secara fisik, berarti itu salah satu memberikan informasi kepada kita sementara bahwa aman. Nah, ini secara fisik. Terus secara dokumen, kita pastikan lagi di kantor kelurahan setempat atau desa setempat. Benar enggak di data-data kepemilikan atau penguasaan yang ada di desa ini benar si calon penjual sebagai pemilik. Sehingga setelah kita cek data dokumen yang ada di desa atau data dokumen atau kepemilikan atau letter C yang ada di desa sesuai, begitu juga di lapangan memang tidak ada masalah, berarti ini aman untuk kita beli dan untuk kita nguruskan sertifikatnya ke kantor ATR BPN. Gitu Mbak. Oke, baik Pak Stanley. Jadi ada beberapa tahap yang memang harus kita cek dulu ya Pak ya. Kemudian ini ada pertanyaan Pak dari Ibu Sri Amini. Bagaimana caranya kalau pajaknya masih jadi satu, belum dipecah karena tanah ini dijual pada dua orang yang berbeda? Jadi kalau terkait dengan
SPPT PBB-nya ini memang masih kan memang rata-rata seperti itu banyak. Jadi ini sebenarnya tinggal kita melaporkan berdasarkan umpamanya taruhlah sudah sertifikat. Kita beli sebagian. Nah, SPPT-nya ini kan masih SPPT induk. Nanti setelah terbit sertifikat, kita laporkan ke desa untuk dilakukan pemutahiran data SPPT PBB. Sehingga nantinya tahun pajak berikutnya itu sudah terpisah dari induk. Apalagi dengan adanya Undang-Undang 28 2009, pajak bumi dan bangunan itu merupakan penerimaan asli daerah. Itu Mbak. Baik Pak Stanley, jadi kalau misalnya kita sudah menjual tanah, kemudian pajaknya masih jadi satu atau kita membeli tanah, pajaknya masih jadi satu, maka kita harus melaporkan ke desa ya Pak ya, untuk pemutahiran data. Pemutahiran data PBB. Baik, Ya. untuk merubah data PBB kita. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Pak Ahmad, ini dia di chat di Zoom, apakah data pada website https bumi.atrbpn.go.id itu sudah valid dan apakah dapat dijadikan rujukan untuk mengecek status sertifikat. Jadi ini tampaknya Pak Ahmad ini sudah membuka web yang di bumi.atrbpn.go.id. Sedutan aku ya? Di sini sih data pada web https bumi.atrbpn.go.id, Pak. Oh iya ya, berarti itu kalau artinya di data, kalau aplikasi yang ada di website BPN itu tentunya real time itu. Real time itu artinya setiap perubahan-perubahan itu langsung terupdate di situ. Nah, nantinya untuk melihat lagi apakah di situ ada sengketa atau perkara atau konflik, tentunya nanti itu harus ditanyakan ke BPN. Apakah ini dalam keadaan sita atau dalam keadaan sengketa, itu informasinya ada di, karena ini kan sifatnya secret, jadi hal-hal yang tidak bisa diinfokan secara terbuka atau telanjang kepada khalayak umum gitu, Pak. Baik, berarti sementara kalau di website itu bisa dijadikan dasar, tapi untuk memastikannya lagi apakah ada sengketa atau ada penyitaan atau lain sebagainya tetap harus mengcross-check-nya ke kantor pertanahan setempat ya Pak, Pak Stanley ya. Baik Pak Stanley, ini tampaknya teman-teman juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Cukup banyak tadi informasi yang diberikan oleh Pak Stanley, kemudian dari diskusi bisa juga teman-teman jadi mendapat pengetahuan dan informasi sehingga tahu kemana harus bertanya, kemudian bagaimana proses surat kuasa, kemudian bagaimana proses alur jual beli yang sebagus atau sesuai sehingga untuk meminimalisir adanya hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin ada apa pesan-pesan yang disampaikan Pak Stanley sebelum kita menutup kegiatan hari ini, Pak Stanley? Silakan mungkin ada tips-tips atau pesan-pesan ke Bapak Ibu kebetulan yang mungkin ini yang banyak bermasalah kan yang ada di luar negeri ya Pak ya, yang sehingga tidak bisa setiap waktu datang ke BPN misalnya atau mengecek langsung. Silakan Pak Stanley. Ya, terima kasih. Jadi sebelum kita mengakhiri webinar kali ini, saya sangat berterima kasih atas kesempatan dan undangannya Bu Inneke terkait dengan sosialisasi terkait dengan layanan yang ada di Kementerian ATR BPN, khususnya bagi saudara-saudara kita yang berada di luar wilayah Republik Indonesia. Memang ini perlu kita lakukan sosialisasi mungkin secara berkala atau apa, nantinya supaya apa yang terkait dengan informasi layanan yang dilakukan khususnya di Kementerian ATR BPN itu bisa dipahami oleh saudara-saudara kita baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, serta kemudahan-kemudahan apa yang yang bisa kami lakukan di dalam rangka untuk mengakses
daripada permohonan warga atau saudara-saudara kita yang berada di luar negeri. Jadi pesan saya yang paling utama di dalam rangka untuk kepastian hukum atau kepastian hukum pemilikan atau penguasaan tanah yang kita miliki, ya pertama satu, kita pastikan bahwa objek itu kita manfaatkan sesuai dengan peruntukan penggunaan pemanfaatan pada saat hak atas tanah itu dimohon. Karena begini, terkait dengan hak-hak atas tanah ini, selain ada hak, ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan oleh saudara-saudara atau masyarakat kita. Sehingga jangan sampai tanah ini dijadikan sebagai tanah terindikasi terlantar. Sehingga mungkin kepada saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, khususnya untuk penguasaan tanah atau pemilikan tanah yang sifatnya tanah-tanah pertanian maupun tanah perumahan, agar dimanfaatkan seoptimal mungkin. Sehingga sumber daya alam yang ada di wilayah negara kita itu betul-betul dioptimalkan pemanfaatannya dalam rangka untuk berkontribusi kepada negara dalam rangka untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Republik Indonesia. Saya kira itu Mbak Ineke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Stanley atas paparannya yang sangat mencerahkan kita dan memberikan informasi yang lebih dan tambahan sehingga kita bisa mengetahui apa-apa yang harus kita lakukan apabila kita ingin melakukan transaksi jual beli tanah dan lain sebagainya. Terutama ini yang untuk memudahkan juga bagi Bapak Ibu yang kebetulan berada di luar negeri dan mengalami kesulitan untuk kembali ke Indonesia terkait di masa pandemi ini. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Stanley. Kami dari Hong Kong menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Stanley, Bapak Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur yang telah bersedia memberikan waktunya di hari libur ya Pak. Mohon maaf sekali lagi. Jadi kita bisa saling sharing mungkin untuk kami sampaikan untuk paparan Bapak Stanley sudah kami share di chat di Zoom meeting. Apabila Bapak Ibu yang mungkin ketinggalan atau seperti apa bisa membalas email yang ke kami, yang kami sudah mengirimkan email terberisi link Zoom, nanti akan kami kirimkan bahan paparannya. Terima kasih sekali lagi Pak Stanley. Dengan demikian kami, saya Ineke, saya konsul kejaksaan di KJRI Hong Kong, menyampaikan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian yang telah aktif juga berpartisipasi memberikan pertanyaan dan menyimak paparan disampaikan oleh Bapak Stanley. Insya Allah semua atau kegiatan kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Stanley, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi webinar series pengetahuan hukum yang tahun 2022 ini tema dan topik yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan bagi kita semua. Karena di sini kita bisa sharing berbagai pengetahuan hukum dan lain sebagainya sehingga kita bisa meningkatkan atau mengupdate informasi-informasi yang kita miliki. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri di sini. Sampai ketemu di webinar series pengetahuan hukum berikutnya. Jangan lupa saksikan terus update dari KJRI Hong Kong. Follow untuk media sosial dari KJRI Hong Kong, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Silakan untuk kita meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita terhadap berbagai hal terkait di masa pandemi ini. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih Pak Stanley, Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.